Nama budaya Sampurasun. Few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Mardena Pasaribu. NPM saya 18150054. Tugas saya adalah untuk membuat 5 rancangan, yaitu yang pertama ERD, konteks diagram, aliran sistem informasi baru, aliran sistem informasi lama, dan DFD atau ADA. Dosen pengampu saya adalah Hanifah Nur Hasution. Ini adalah tugas saya bidang studi HKS Angkatan 6. Saya bersekolah di PTS atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya harap teman-teman memberikan komentar positif kepada saya, menyebarkan postingan saya, meng-like, ataupun mengkritik kesalahan yang saya buat. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas ERD, yang kedua kita akan membahas ASI lama, ASI baru, berikutnya kita akan membahas konteks diagram, dan berikutnya kita akan membahas DAD atau DFD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas ERD. Pertama, sebelum kita membahas ERD, sebaiknya kita tahu dulu apa pengertian ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram. Adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam base data mendasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Pertama, sebelum kita membuat ERD, kita harus mengetahui analisis. Analisis adalah pembahasan ataupun cerita ataupun permasalahan yang kita dapat agar kita bisa merancang ERD tersebut. Baiklah, ini adalah ERD yang saya rancang mengenai pendaftaran mahasiswa. Teman-teman bisa lihat mungkin. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses berjalannya ERD, bagaimana cara membuat ERD ini. One week later. Ini adalah contoh ERD yang saya buat mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Di sini kita lihat tidak semua sih saya tulis. Kalau misalnya saya tulis semua akan memakan waktu. Ini adalah contoh lengkap. Di sini kan ada calon mahasiswa dan pendaftaran, pegawai atau panitia, dan bank ataupun bank. Yang pertama itu calon mahasiswa. Calon mahasiswa kan pertama kali ataupun awalnya sebelum mendaftar dia kan harus punya tanggal lahir, status, jurusannya apa, dirinya apa, ataupun alamat dari mana, tanggal terakhir masuk sekolah, tanggal pendaftaran. Di situ kan merupakan syarat dari kampus untuk masuk ke kampus tersebut. Nah, calon mahasiswa akan pergi ke pendaftaran. Di pendaftaran ini ada namanya formulir. Formulir atau pendaftaran ada namanya jurusan, nomor pendaftaran, tanggal masuk, biaya yang akan disampaikan, ataupun yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di ERD yang saya buat ini lebih lengkap. Ini hanya sekilas saja agar teman-teman bisa mengerti bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini jika calon mahasiswa tersebut tadi mengisi formulir, dia akan mengisi persyaratan untuk masuk ke kampus tersebut. Dan jika mahasiswa tersebut tidak memiliki persyaratan yang dikatakan kampus, mahasiswa tidak akan masuk ke kampus dan pegawai atau panitia akan berkesempatan kepada calon mahasiswa untuk melengkapinya kembali. Dan jika persyaratan tersebut lengkap, calon mahasiswa telah mengisi formulir, calon mahasiswa akan pergi ke panitia ataupun pegawai. Dalam pegawai, atributnya ada nama, prodi, umur, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Dalam pegawai atau panitia, calon mahasiswa yang tadinya telah mengisi formulir, panitia ataupun pegawai akan mencek ataupun mengkoreksi apa saja yang telah diisikan oleh calon mahasiswa tersebut, apakah sesuai dengan kriteria atau persyaratan dari kampus atau tidak. Jika
saya, pegawai atau panitia akan menyimpan ke map atau suatu berkas bahwa menunjukkan mahasiswa tersebut telah mematuhi syarat untuk masuk ke kampus. Setelah itu, pegawai ataupun bank akan mengatakan kepada calon mahasiswa untuk pergi ke bank ataupun bank. Ini di dalam bank itu atributnya ada nomor kwitansi, tanggal pembayaran, alamat bank, dan selainnya. Calon mahasiswa akan membayar semua dari gedung, uang semester, uang alma mater, dan sebagainya. Nanti teman-teman mengetahuinya lebih lengkapnya dari brosur. Saya akan memunculkan gambarnya ataupun mengatakan sekilas brosur kami mengenai IPTS. Dan K, Anda tahu kan apa K? K itu adalah kunci dari ERG. Di sini kan ada calon mahasiswa menerima pendaftaran. Nah, menurut saya K ke calon mahasiswa pendaftaran adalah banyak ke banyak, berarti many to many. Saya akan menulisnya many to many, banyak ke banyak. Dan pendaftaran ke pegawai panitia, di sini kan Anda bisa melihat ataupun teman-teman di sini ada mengelola pendaftaran ataupun formulir tadi kan disampaikan kepada panitia. Nanti kan dia kan akan mengelola. Baiklah, pendaftaran ke pegawai panitia adalah key-nya adalah mini to mini juga. Kenapa gitu kan? Formulir kan banyak yang diisi. Dan sementara pegawai atau panitia pendaftaran itu tidak hanya satu. Jadi saya memutuskan key-nya adalah mini to mini. Nah, antara pegawai panitia dan bank, saya memutuskan kuncinya adalah pegawai bank kan banyak tuh. Sedangkan maksud saya pegawai atau panitia kan banyak. Sementara bank itu cuma satu. Jadi kesimpulan yang saya ambil kuncinya adalah many to one. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai ERG penerimaan mahasiswa baru. Baiklah, yang kedua kita akan membahas ASI atau aliran sistem informasi. ASI itu ada dua. Yang pertama itu ada aliran sistem informasi lama, yang kedua aliran sistem informasi baru. Yang pertama itu saya akan membahas aliran sistem informasi lama. Nah, sebelum kita masuk ke aliran sistem informasi, kita harus menganalisis. Menganalisis itu kita harus mencari tahu permasalahan apa yang harus kita ungkit dari situ, dari pendaftaran mahasiswa baru itu. Analisis ini terbagi-bagi. Yang pertama itu ada analisis masalah, yang kedua itu ada analisis sistem, yang ketiga analisis dari permasalahan atau pendaftaran mahasiswa baru. Nah, saya buat ERG tadi. Nah, untuk membuat aliran sistem informasi yang lama, kita harus menganalisis permasalahannya dulu supaya bisa membentuknya ataupun merancangnya. Nah, di sini saya ada beberapa masalah ataupun analisis yang saya tentukan. Yang pertama itu calon mahasiswa baru harus mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian mengembalikan kepada tugas pendaftaran. Yang kedua, petugas pengecek formulir pendaftaran dipersyaratkan apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada calon mahasiswa untuk dilengkapi. Apabila lengkap, calon mahasiswa akan diarahkan kepada pegawai ataupun panitia. Setelah formulir pendaftaran lengkap, pendaftaran akan dimasukkan ke data-data calon mahasiswa yang telah diterima formulirnya. Dan pegawai atau panitia akan menyimpan ke arsip ataupun ke map. Panitia ataupun pegawai menganjurkan agar membayar uang kuliah atau biaya pendaftaran pertama, yakni dari uang semester,
uang gedung, uang lab, uang alma mater, dan lain sebagainya. Panitia akan menunjukkan dan memberitahu apa saja yang ingin dibayar ke bank, mana kita harus membayar. Baik, demikianlah analisis ataupun jalan cerita yang harus saya bentuk untuk merancang ASI lama ataupun aliran sistem informasi lama. Ini adalah ASI lama yang saya bentuk atau aliran sistem informasi lama. Baiklah, tadi kan kita udah membahas ASI baru. Maksud saya ASI lama. Sekarang kita membahas ASI baru. ASI baru adalah digunakan untuk mengembangkan aliran sistem informasi setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang lama ataupun yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah ASI baru yang saya buat. Teman-teman udah tahu kan ataupun melihat ASI lama yang saya buat tadi? Nah, bedanya adalah dalam ASI lama tadi itu kan bentuknya masih otomatis, masih manual. ASI lama adalah ada perubahan. Misalnya saya contohkan, jika ASI lama tadi cara pendaftarannya bisa ke kampus, langsung ke kampus, harus diwajibkan ke kampus, begitu. Dan jika ASI baru, kita bisa menggunakan secara online ataupun pendaftaran secara online. Jadi gunanya ASI baru ini adalah untuk melakukan perubahan pengembangan dari ASI lama agar lebih praktis dan modern, begitu. Dan ini adalah contoh ASI baru yang saya buat dalam rancangan penerimaan mahasiswa baru. Dan ASI baru ini saya terapkan ataupun saya lihat dari ASI lama. Dan ini adalah rancangan ASI baru saya dari ASI lama. Nah, teman-teman udah melihat kan rancangan saya dari ketiga. Yang pertama itu RD, yang kedua itu ASI lama, yang ketiga ASI baru. Dan sekarang kita akan masuk ke konteks diagram. Baiklah, di sini saya akan bahas mengenai konteks diagram. Pertama, di sini saya akan menulis bagaimana cara membuat konteks diagram ataupun gambaran dari konteks diagram. Sebelumnya saya minta maaf karena sebelum saya kurang tinta, jadi tulisannya kurang. Ini adalah entitas yang saya buat. Di sini ada mahasiswa, ada pendaftaran, ada panitia ataupun pegawai, ada bank. Di tengah-tengahnya sebagai induknya adalah sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan dari catatan saya ataupun rancangan yang saya buat. Jika saya akan menjelaskan dan akan tulis, teman-teman tidak akan nampak soalnya tintanya kurang jelas. Yang pertama saya akan membahas mengenai hubungannya ataupun relasinya. Yang pertama itu mahasiswa dengan sistem informasi dan pendaftaran dengan sistem informasi, panitia dengan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, bank dengan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Di sini kan saya buat tanda panah mahasiswa dengan sistem informasi baru dan tanda panahnya itu kembali lagi ke mahasiswa. Di sini ada mengisi formulir. Dan yang kedua ada pendaftaran. Di pendaftaran itu ada data calon mahasiswa ACC, ada laporan pemberian formulir. Panahnya itu menuju ke pendaftaran. Yang kedua panahnya itu ke induk dari sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Hubungannya ada laporan data calon mahasiswa baru, laporan pengisi formulir, laporan syarat, laporan pemberian formulir, dan data calon mahasiswa. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai panitia. Bentuk panah atau hubungan relasi antara informasi pendaftaran mahasiswa baru atau panitia itu diarahkan ke panitia, dan sistem informasi pendaftaran mahasiswa mengarah juga kepada panitia. Panah ataupun relasi kedua. Hubungannya ada yang pertama itu data pendaftaran calon mahasiswa, yang kedua itu formulir pendaftaran beserta slip. Yang keempat saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru dengan bank. Panahnya itu pertama menuju bank,
bank ke sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Dan pada yang kedua ataupun hubungan relasi sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ke bank. Bank ke sistem informasi baru ada laporan dari calon mahasiswa, laporan syarat, pengisi formulir, laporan pengesahan data calon mahasiswa. Dan jika sistem informasi pendaftaran baru ke bank ada data calon mahasiswa, mengisi formulir, laporan pemberian formulir kepada calon mahasiswa. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu konteks diagram ini dilihat dari ASI baru ataupun aliran sistem informasi baru. Jika kita ingin membentuk konteks diagram, kita harus melihat rancangan kita yang tadi, yaitu mengenai ASI baru. Jangan ASI lama, soalnya kan kalau misalnya ASI lama itu kan belum diubah, belum berkembang, masih otomatis masih manual. Di dalam ASI baru kan sudah ada perubahan, sudah pengembangan, sudah ada kemajuan. Makanya kalau kita merancang konteks diagram, kita melihat dari ASI yang baru begitu. Dan ini, dan teman-teman mungkin kurang jelas apa yang saya sampaikan ataupun gambarnya kurang jelas, dan saya akan menunjukkan bagaimana rancangan saya mengenai konteks diagram dari pendaftaran mahasiswa baru. Ini adalah rancangannya. DAD adalah diagram aliran data, sedangkan DFD adalah data flow diagram. Nah, di sini kita akan membahas data flow diagram. Data flow diagram adalah ataupun DAD. DAD adalah data aliran data. Suatu diagram yang mengembangkan aliran data dari sebuah proses menjadi sistem. Nah, ini adalah DFD ataupun DAD yang saya buat mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Ini adalah rancangan yang saya buat. Baiklah, tadi kan kita udah membahas dari 5 rancangan. Yang pertama itu membuat TFD. Sebelum kita membuat TFD, kita harus menganalisis ataupun membuat jalan ceritanya. Nah, setelah membuat analisis, kita membuat ASI lama, ASI baru. Dari ASI lama ini kita membentuknya dari analisis ataupun rancangan dari permasalahan yang kita buat tadi. Kalau misalnya kita nggak membuat analisisnya, ASI lama nggak akan terbentuk, tidak akan bakal. Bagaimana kita membentuknya kalau misalnya permasalahan ataupun analisis kita tidak buat? Nah, analisis baru terjadi, maksud saya, ASI lama terjadi jika analisisnya ada. Yang kedua ataupun yang ketiga, ASI baru. ASI baru ini dilihat dari ASI lama. Jika ASI lama tidak ada, ASI baru tidak akan bisa dirancang. Bedanya ASI lama dengan ASI baru, kalau misalnya ASI lama itu bersifat otomatis dan masih manual. Sedangkan kalau misalnya ASI baru itu terlihat model maksud saya ada pengembangan. Yang keempat, kita membahas konteks diagram. Konteks diagram dilihat dari ASI baru ataupun aliran sistem informasi baru tadi yang kita buat tadi. Nah, yang kelima, kita membahas tadi DAD ataupun DFD. Diagram aliran data. Baiklah, itu adalah rancangan yang saya buat. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun memberikan saran kepada saya, tolong berikan komentar. Nah, jika rancangan saya ada kesalahan ataupun tidak tepat, mohon teman-teman memberikan saya saran ataupun komentar yang baik. Terima kasih telah melihat ataupun menonton rancangan ataupun tugas saya. Baiklah, demikianlah tugas saya ataupun rancangan saya mengenai pendaftaran mahasiswa baru bidang studi rekayasa perangkat lunak. Sekian mengenai rancangan saya mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Saya berharap teman-teman bisa mengoreksi ataupun melihat kesalahan saya ataupun rancangan saya. Jika teman-teman ingin memberikan saran, saya berharap itu akan terjadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sampurasun. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Bye.